Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-teman datang join ke di sini ya, kita akan hari ini belajar yang namanya variabel, tipe data, dan operator. Jadi nanti teman-teman yang kemarin telah dibuat sebenarnya sudah mengacu pada variabel, tipe data, dan operator. Sebenarnya teman-teman sudah belajar yang namanya semuanya nih variabel, tipe data, dan operator ini. Cuman di sini nanti akan saya sedikit jelaskan, supaya nanti teman-teman bisa mengikuti atau enggak. Nanti apa yang teman-teman kerjakan pada saat kemarin, kemudian tugas yang telah dikumpulkan, nanti teman-teman bisa dibaca kembali di situ. Oke, jadi variabel itu apa? Jadi nanti variabel ini merupakan lokasi penyimpanan informasi yang ada di memori sesuai dengan tipe data yang dideklarasikan. Jadi variabel data ini merupakan tempat menyimpan nilai sementara. Jadi kalau kemarin teman-teman sudah bisa menggunakan variabel ini, ini sangat mudah ya, karena aturan variabel ini hanya yang pertama adalah tipe data, kemudian nama variabel. Contohnya adalah init angka 1. Jadi init itu sendiri adalah yang namanya variabel. Kemudian angka init itu adalah tipe data, kemudian angka 1 itu adalah variabel. Terus tipe data meliputi semua tipe dalam Java. Nama variabel adalah identifier yang akan digunakan untuk menunjukkan variabel tersebut dalam program. Jadi nanti teman-teman kemarin semuanya sudah pernah menggunakan yang namanya variabel. Cuman dimananya ini yang variabel. Kemudian ada yang namanya tipe data ya, karena tadi kalau teman-teman melihat tadi ada yang namanya init, kemudian angka 1. Yang init itu sendiri adalah namanya tipe data. Di sini yang namanya tipe data adalah jenis data yang tersimpan dalam variabel. Tipe data terbagi menjadi beberapa ya. Kalau teman-teman ingat itu ada yang namanya integer atau init, tipe data bilangan bulat. Contohnya adalah 16, 1, 2, 3. Ya, bilangan bulat. Ini biasanya ada berbagai macam, ada add, sort, init, dan long. Nah, ini semua yang membedakan itu adalah semuanya adalah kapasitas yang nanti akan digunakan. Misalnya hanya sedikit ya, kita hanya menggunakan init atau integer saja bilangannya. Kemudian ada yang namanya float point. Tipe data pecahan ini contohnya adalah 2,5 yang mengandung koma-koma. Kemudian di sini terdiri dari float dan double. Ya, float dan double ini juga sama, yang membedakan hanyalah dari sisi kapasitasnya saja. Kemudian ada yang namanya karakter ya, ini seringnya kita menggunakan yang namanya char. Simbol dari sebuah karakter yang terdiri dari char. Char berupa huruf, jadi apa yang akan kita tampilkan berupa huruf. Kemudian ada yang namanya boolean, ini dia berisi true atau false, atau salah atau benar. Ya, salah atau benar nanti di sini teman-teman. Nanti teman-teman akan lebih banyak latihan di sini nanti sebelum ke operator. Kemudian yang namanya tadi ada yang namanya membuat variabel ya. Variabel ini tadi aturan sudah tipe data, kemudian nama variabel. Ya, tipe data dan nama variabel. Contohnya, misalnya ada beberapa contoh pembuatan variabel. Yang pertama itu adalah membuat variabel kosong. Membuat variabel kosong ini adalah init nama variabel.
init nama variabel. Init ini sendiri adalah tipe data, nama variabel adalah nama yang nanti teman-teman disesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah nama. Init nama variabel sama dengan 15. Nah, ini yang 15 ini menjadi isian dari isi nama variabel. Kemudian membuat kumpulan variabel. Init A, B, C. Nah, ini semuanya bisa sendiri-sendiri, bisa digabung. Tergantung nanti teman-teman variabel ABC ini mau diisi apa. Kemudian jangan lupa dikasih titik koma di belakangnya. Nanti kalau tidak dikasih akan terjadi error. Nah, inilah contoh program yang kemarin saya bagikan sebenarnya. Di sini ada yang namanya init AB. Terus nggak bisa itu. Ada namanya init A dan B di sini ya. Init A, B ini jadi dia variabelnya kita membuat variabel dia digabung. A, B adalah isinya adalah 0. Kemudian jumlah kurang kali bagi sisa bagi itu berarti dia semuanya adalah variabel. Kemudian initnya berarti berupa angka bilangan 1 sampai 1, 1, 2, 3 tanpa adanya koma. Nah, nanti tinggal teman-teman coba ini dibuat lebih dahulu. Ada yang di sini langsung saya gabung dengan operasi aritmatika ya. Ada namanya bilangan 1, bilangan 2, nanti ada jumlah kurang kali bagi, kemudian ada sisanya kemarin. Nanti teman-teman ini bisa dicoba bagaimana si operator aritmatika ini bisa diterapkan di Java. Berani itu tugas lagi, Pak? Nah, itu untuk latihan teman-teman aja. Nanti tugasnya kan ada di bawahnya. Oh iya. Nah, ini ada namanya aturan penulisan variabel. Sama nanti nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci dari Java, misalnya if, for, switch, karena itu sudah menjadi defaultnya si Java. Kemudian nama variabel boleh menggunakan huruf angka 0, 9, garis bawah, underscore, dolar ya. Kemudian huruf kecil, huruf besar harus diperhatikan di sini. Apabila, ini yang penting yang terakhir, apabila nama variabel lebih dari satu suku kata, maka kata kedua dituliskan dengan diawali dengan huruf besar dan seterusnya. Bentuknya nama variabel. Ya, nama variabelnya V-nya yang besar. Ini contoh program luas lingkaran. Ini jadi di sini teman-teman coba logika teman-teman itu logika teman-teman di sini diuji ya. Rumus lingkaran kalau teman-teman adalah pi kali r kuadrat. Kemudian logaritmanya ada yang namanya double. Ya karena kita nanti menggunakan pi itu kan 3,14. Dia menggunakan koma, berarti tipe data yang digunakan adalah tipe double. Kemudian R-nya ini, atau jari-jarinya ini, kita bisa menggunakan integer karena biasanya nanti bisa disesuaikan dengan teman-teman mau apakah dia mau menggunakan bilangan bulat atau mau menggunakan bilangan berkoma, yaitu antara double dan init. Nanti di situ teman-teman bisa mendeklarasikan. Deskripsinya inputnya adalah pi dengan 3,14. Jari-jarinya di sini saya contohkan menjadi 7. Kemudian prosesnya luas lingkaran itu adalah pi kali r kuadrat.
Jadi di sini bisa R kuadrat kan saya tulis P kali R kali R. Kemudian outputnya adalah cetak luas. Nah, bagaimana kan mendeklarasikan di Java? Nah, teman-teman lihat yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini nama paketnya adalah luas lingkaran, publikasinya luas lingkaran, kemudian double P-nya. Oh, mohon maaf, berarti di sini saya P dan R dan luasnya sudah saya tipe datanya sudah saya ganti, yang tipenya saya ganti dengan double. Otomatis dia kalau kita mau menggunakan jadi saya menggunakan berkoma nanti. Ini ya, P, R, dan luas. Ya. R sama dengan 5,0. P sama dengan 3,14. Luasnya adalah P kali R kali R. Kemudian keluarannya adalah 78,5. Dan nanti teman-teman coba ini dicoba. Bagaimana kalau si R-nya ini radiasinya tidak pakai koma? Itu bisa atau enggak? Gitu. Ataukah teman-teman nanti bisa dicoba kalau R-nya mau diganti integer, nah nanti bagaimana caranya gitu. Nah, selain itu Java juga ada fasilitas konversi tipe data. Konversi artinya adalah merubah ke jenis yang lain. Ada beberapa cara, ada 4 ya. Ada 4, itu yang di sini integer. Cara 1 dia menggunakan parcel NT ya, parcel. Sama juga integer value of 2 atau 1 objek default. Cara 4 adalah init variabel berapa gitu. Cuma yang di sini yang saya contohkan adalah dari integer menuju ke double. Yang saya contohkan adalah luas persegi panjang. Sebenarnya hampir sama seperti tadi. Yang namanya luas saya kasih tipe data double. Kemudian yang init, yang panjang kali lebar saya kasih data integer. Ya, karena untuk double dan integer kalau secara langsung dia tidak bisa, jadi harus dikonversikan terlebih dahulu. Sini saya contohkan panjangnya sama dengan 9, I-nya sama dengan 5. Kemudian luasnya sama dengan double. Saya pakainya yang double value of panjang kali lebar. Kalau sebenarnya saya menggunakan cara yang mana? Cara yang kedua. Saya menggunakan cara yang kedua. Sistem outprint luas persegi dan jika direm menjadi 4,5. Nah, di sini kan karena double kemudian panjang lebarnya sudah default. Saya kasihkan 9 dan 5 di saya sudah kasihkan di sudah dituliskan ya. Dan nanti teman-teman coba bisa diedit bagaimana caranya bisa diketik. Ya, ini data bisa diketik. Tidak hanya 9 atau 5, kemudian teman-teman mau 10 atau panjangnya 10, lebarnya 10, dan nanti jadinya berapa. Nanti teman-teman edit seperti itu ya. Ini kan berarti dia tidak bisa diubah kalau dirang. Nah, masuk ke operator. Operator ada berbagai macam, aritmatika, penugasan, perbandingan, logika, dan request, dan ternary. Ya, kalau yang operator aritmatika ini sama yang tadi, ya penjumlahan, pengurangan, pengkalian. Ini sama seperti contoh modul yang kemarin saya bagikan ke teman-teman semuanya.
Mungkin nanti teman-teman bisa dicoba. Kita next saja tadi yang aritmatika. Kemudian operator penugasan. Operator penugasan fungsinya untuk memberikan tugas pada variabel tertentu, biasanya untuk mengisi nilai. Sini yang saya contohkan adalah init A sama dengan 35. Jadi sama dengan ini adalah masuk ke operasi penugasan. Variabel A ditugaskan untuk menyimpan nilai 10. Ini kalau teman-teman ada yang namanya simbol pengisian nilai dengan simbolnya sama dengan pengisian dan penambahan plus sama dengan pengisian dan pengurangan min sama dengan. Nah, nanti akan saya kasihkan bagaimana caranya di Java. Kemudian ada namanya operator pembanding. Tugas operator ini adalah membandingkan. Operator ini juga dikenal dengan operasi relasi. Nilai yang dihasilkan adalah nilai true dan false. Jadi variabel X bernilai, jika boolean X sama dengan 20 lebih kecil daripada 40, berarti dia bernilai true atau benar. Nah, ini teman-teman kalau kemarin sudah melihat tugas yang pertama itu adalah antara false dan true. Ya, di sini saya sudah ada beberapa contoh operasi pembanding ya. Di sini init nilai A sama dengan 12 dan init nilai B adalah 4. Nilai A yang pertama itu adalah hasilnya nilai A lebih besar daripada nilai B, hasilnya berapa? False, true, false, false ya. Nanti teman-teman bisa cobain. Otomatis kalau teman-teman ini bisa berarti kalau kemarin teman-teman di modul hampir sama seperti ini. Nah, modifnya nanti teman-teman nilai A, nilai B ini tidak hanya 12 atau 4. Nanti teman-teman modif caranya kita ketikkan sendiri, bukan hanya 24 ini ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Berarti tugasnya yang operasi itu ya, itu sama. Yang ada di modul nanti dikerjakan. Kemarin yang di modul itu kan yang ada di modul teman-teman ada latihan, yang pertama latihan, yang kedua itu kan tugas 1 dan tugas 2 yang operator. Ini salah. Nanti teman-teman gimana caranya bisa kan hanya 12 dan 4. Pak mau tanya, itu yang tugas kemarin itu 4 project atau cuma 2 project? Harusnya 4 project. Ya, harusnya 4 project. Tapi kalau teman-teman baru mengirimkan yang 2 project itu enggak masalah. Nah. Tapi kalau teman-teman ini sudah terus yang bisa dikumpulkan. Yang belum nyampe 4 gimana, Pak? Itu dikerjakan terlebih dahulu ya. Kira-kira Sabtu bisa enggak? Sabtu. Kamu Bisa, Pak. Insya Allah, Pak. Ini kan berarti kan kurang yang operator ini, teman-teman bisa lihat. Iya, yang 2 operator bawah itu loh, Pak. Kan ada yang udah dikumpulin, ada yang belum. Oh ya. Kalau yang belum Sabtu ya. Sabtu jam berapa, Pak? Sabtu sama sampai jam 12. Cuman berarti kalau yang teman-teman, kalau yang sudah itu kan ada modif kan? Modifnya iya, Pak, udah. Kalau di sini kan dia 100. Nah, ini 1000 dan 100 ya. 1000 dan 100 ini nanti 1000 sama 100. Teman-teman nanti modifnya adalah bukan hanya 1000 dan 100. Teman-teman nanti ketikkan berapa itu 500 atau 200. Nanti
baru dia ketemunya berapa di sini. Pada itu kan yang belum dikirim. Kalau yang udah dikirim kan cuma ini Pak, yang soal ini. Nah, itu yang sama yang 100. Kira-kira yang sudah dikirim itu sudah dimodif belum? Kalau belum berarti 1 juga tadi kan? Belum Pak. Oh, berarti semuanya. Ya. Karena ini kebetulan juga sudah saya contohkan ya. Jadi teman-teman modifnya di bukannya 100 ribu, berarti bisa diganti nanti teman-teman. Kemudian ini juga sama yang kedua nih, buat program untuk menampilkan operasi aritmatika menghitung sisi miring dari sebuah segitiga. Kalau tadi yang saya contohkan menggunakan lingkaran dan persegi panjang ya. Nah, ini di sini teman-teman sisi sebuah segitiga sisi miring. Sama juga ketikkan aja R-nya berapa, panjangnya berapa. Pak, mau tanya lagi. Ini kan kemarin tadi saya udah ngirim yang sekalian operatornya. Nah, yang nomor 1 kan belum saya modif. Berarti ya nomor 2 udah saya buat juga. Terus berarti nanti yang saya kirim cuma 1 toh, Pak, yang itu. Yang nomor 1 aja, Pak. Itu keduanya juga sudah kamu modif. Yang kedua sama juga loh ya. Yang nomor 2 udah, kan nomor 2 kan nggak ada contohnya dari Bapak kan. Kan adanya nomor 1. Yang nomor 2 ini yang nomor 2 ini kan contohnya yang lingkaran, luas lingkaran dan iya. Kalau yang nomor 2 itu kan pakai segitiga. Lah itu kan saya sudah, yang nomor 1 kan saya udah ngirim ke Bapak, cuman belum tak modif gitu. Ya yang dikirim di nomor 1 aja nggak apa-apa. Oh iya, ya udah. Tapi kan kalau punya lebih mudah saya, mana aja. Dua-duanya masukkan. Tadi kan kamu hanya memasukkan saja kan. DPL karena ada beberapa yang belum mengumpulkan. Sebentar saya cek. Berarti ini tugasnya yang operator aja. Ya, operator ya, Sabtu ya. Ya, kalau teman-teman lihat ini ada beberapa nama yang Firdaus Ardiansyah ini dia baru 1 tugas. Francisca Buko dia sudah 2. Hikam baru 1. Hakim sudah 2. Ini tadi ya yang Hakim ini dia sudah mengumpulkan. Noni dia baru 1. Rifka dia 1. Sahibatu dia baru 1. Siti dia sudah 2. Itu ada 4, Pak. Yufa sudah ada 2. Ini yang berarti kalau yang modif berarti yang modif nanti dikirim lagi ya. Berarti menjadi tugas 3 ya. Kalau Zulfa berapa, Pak? Pak, aku udah 4 sih, Pak. Sudah di itu belum? Ini berdasarkan yang kirim email ya. Aku udah 4, Pak, sama operator. Cuman kan yang operator yang pertama itu belum tak modif. Siapa namanya? Saya Batul Indriani. Ini kapan kirimnya? Tadi pagi. Oh, benar. Kalau tadi pagi belum saya ini masukkan. Ini saya masukkan ya, Pak, kemarin. Baru makan. Ya, buat santai aja berarti ini 3.
Pak, mau tanya kalau Zulfa udah ngirim berapa ya, Pak? Zulfa sudah 2. Zulfa sudah 2. Oh, iya. Jadi Tiga nanti deh, yang Bu. dikirim lagi apanya, Pak? Yang dimodif operator lagi modif itu? ya. Atau gimana? Yang operator yang modif ini ya. 1 dan 2 ini ya. Ya, yang 100 sama 1000 itu, Pak? Kemudian yang ini, yang segitiga ini juga sama ya. Iya. Ini yang diketik nilainya. Iya. Ya, diketik. Yang segitiga itu juga dimodif lagi, Pak? Atau bagaimana? Dimodif ya. Dan nilainya sama juga diketik. Yang nomor 2 itu dimodif lagi. Bukannya tadi yang nomor 2 itu nggak usah, Pak? Ini dimodif, sekarang dimodif. Ya, bikin teman-teman terbiasa ini. Tetap Jadi segitiga dikasih nilai gitu, Pak? Tetap segitiga ya, tetap segitiga. Menghitung sisi miring dari sebuah segitiga. Cuman untuk nilainya itu kan tidak hanya itu aja. Kalau yang ini kan, kalau ini yang pertama ini kan sudah mau bilangan berapapun saya masukkan, dia kan langsung menampilkan hasil aritmatikanya kan. Ya, hampir sama seperti ini nanti. Jadi A dan B tidak terpaku di 1000 atau 100 atau tidak terpaku di nilai. Nanti teman-teman, kalau segitiga rumusnya itu kan ada yang, kalau lingkaran tadi kan rumusnya memang defaultnya P-nya ada 3,14. Jadi dia tetap, semisal P-nya ya tetap 3,14. Tapi yang untuk jari-jarinya, nah itu bisa dimodif sebenarnya. Ini. Ya mungkin ada pertanyaan lagi mungkin. Jadi yang dimodif 1 dan 2 ini ya, dimodif. Tidak terpaku di nilai 1000 atau 100 atau sebuah nilai, dimodif. Kamu mau berapa jari-jarinya, berapa sisi miringnya mau berapa. Nah itu teman-teman bisa diketikkan lewat keyboard tag. Jadi nanti langsung ya. Berarti dimodifnya kayak berapa? 500 sama 2000 gitu ya, Pak? Cuman diketik loh ya. Kalau di RAN itu kan, kalau teman-teman coba yang ini, untuk program operator ini kan tidak terpaku di 4 dan 6 saja. Jika mau diganti 10, mau diganti berapapun kan dia bisa. Yang penting nanti hasil operator aritmatika nanti kan bisa menyesuaikan. Jadi bisa dapat diubah-ubah. Pak, kalau yang modif kedua itu gimana, Pak? Belum mudeng saya. Yang kedua sama sebenarnya. Yang segitiga itu. Yang kedua sama. Kamu katanya sudah ngirim. Yang sudah ngirim itu berarti nilainya sisi miringnya, rumus sisi miringnya berarti seperti apa? Kan ada sendiri kan? Nah, sisi miringnya, contohnya itu yang kalau lingkaran lagi, lingkaran nah ini yang lingkaran ya. Kalau lingkaran itu kan, kalau ini dia nilainya hanya 5 dan 3,14. Kemudian kalau di RAN itu ya dia langsung menampilkan luas lingkaran 78. Sini kan. Ya yang saya mau itu R-nya ini bisa diubah itu. Pas saat di RAN R-nya itu dapat diubah. Oh, berarti kayak ditambahin nilainya gitu, Pak? Angka ya. Itu ini ya contohnya. Saya ada operator. Ini yang
contoh ya, contoh. Jika saya run, jadi dia di sini ada bilang 1, dia minta bilang 1 dia berapa. Kemudian saya kasih 8, enter. Nah, bilangan 2 dia mintanya berapa? Kita kasihkan 6, enter. Kemudian hasilnya dia akan menyesuaikan. Nah, yang saya mau itu. Oh, jadi itu bisa diketik pas udah di run gitu ya, Pak? Nah, betul banget. Oh, jadi kita bisa ngubah berapapun itu gitu. Jadi kan seperti itu. Pas di run kita mau ngubah berapapun itu bisa. Oh, iya. Terus nilainya juga muncul gitu, Pak? Ya harus dong. Kalau nggak muncul, berarti kamu gimana ya? Ya kan nanya, Pak. Iya. Nah, kalau R itu kalau di lingkaran itu kan yang diketik itu kan berarti hanya R-nya saja. Kalau P-nya kan tetap 3,14. Iya. Jadi yang perlu bilang jari-jari lingkaran berapa sama dengan berapa. Nah, nanti yang untuk segitiga teman-teman menyesuaikan. Berarti yang nomor yang pertama itu juga gitu, Pak? Di run bisa kita ganti gitu. Mau ketikkan berapa? 1 dan 2 sama juga. Iya, Pak. Ya, Pak. Siap. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Siap. Daripada tanya di grup nanti lama banget. Ini Sabtu kan, Pak? Sabtu. Ngirimnya Sabtu kan? Sabtu ya, Sabtu. Oh, ini deadline-nya Sabtu. Kalau mau hari ini ya nggak apa-apa kalau sudah jadi. Kalau yang sudah jadi, yang kemarin sudah buat aritmatikanya hari ini kan tinggal ngedit penambahan scanner. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu dari saya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.